Deddy Mulyadi, ya siapa yang nggak kenal Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing katanya ya, Gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi itu kalau dia mau jadi presiden, dia harus meyakinkan saya bahwa dia tuh layak jadi presiden. Siapa lo bang? Kalau tidak, dia nggak akan bisa jadi presiden. Siapa lo bang? Kalah terus. Deddy Mulyadi, ya siapa yang nggak kenal Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing kan? Aduh abang, kenapa ngurus-ngurus mau jadi presiden? Mendingan abang bekerja aja yang baik ya, abang ganteng. Gak mungkin Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu kerja maksimal. Sebagai seorang gubernur dia nggak mungkin dia kerja maksimal, tak mungkin. Iya bang, ya bang. Orang konten kreator sudah didalaminnya. Konten kreator juga menghasilkan uang yang luar biasa. Begitu. Jadi nggak mungkin dia tuh kerja maksimal sebagai seorang gubernur di Jawa Barat. Itu nggak mungkin. Ari siang ngomong teh kumaha aing teh ngerti kehet. Entah apapun yang kau bilang, tapi artinya beginilah. Jangan nanti sewaktu-waktu Deddy Mulyadi punya masalah, kau salah satu orang yang akan melarikan diri. Biasanya begitu, sekarang kalian puja-puja. Kalian kasih jempol lah karena kinerjanya. Begitu nanti dia kena masalah, lari kalian satu-satu. Ih, situ Cecep sing eling. Cecep lagi. Isu kene Cecep. Cecep lagi. Iya. Dah. Bara tahun kene sih mah geus deklarasi nyalonkeun jadi bupati. Dah. Emang saha nu rek milih? Hah? Meri milih. Dah. Meureun milih ya nyolok. Itu sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Pembuka yang bikin ya sedikit bertanya-tanya lah. Tapi sekali lagi sebetulnya kita kemarin sudah komitmen. Kalau misalnya Kang Deddy nantinya akan misalnya merusak kepercayaan dari masyarakat, begitu mengkhianati kepercayaan dari masyarakat, kita juga akan buat video tentang bagaimana kita harus kasih tahu juga Kang Deddy bahwa itu tindakan yang salah. Itu yang sportif bang. Bukan kita seperti yang di sana begitu ya, mau benar mau salah idola kita tetap kita akan sanjung begitu. Tapi kenyataannya bahwa pendukung Kang Deddy itu kalau memang Kang Deddy baik ya kita harus share kebaikannya. Kalau misalnya nantinya sekali lagi mengkhianati rakyatnya, kita juga harus share begitu ya. Kita harus share juga videonya karena konten kreator termasuk kita juga begitu. Tapi sekali lagi itulah yang terjadi begitu sebetulnya. Dan sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna. Apalagi Kang Deddy, banyak sekali kesalahan. Dan apa yang menjadi keluhan dari abangnya sekarang mungkin jadi masukan juga. Tapi yang objektif juga bang ya, di posisi dan di bagian mana Kang Deddy harus diperbaiki ya. Tapi menarik juga sebetulnya kita lihat bagaimana sih rujakan para netizen terkait video yang tadi. Tapi sebelum kita mulai sebetulnya silakan tulis di kolom komentar semeton semua dari daerah mana. Video ini sudah nyampe mana nih ya. Menarik untuk sebetulnya bagaimana videonya. Ini dia. Kan cuma pakaulan setahun sekali. Ya, itu pun hanya Kang lebaran. Apa lupa. Dodi Permana tahu Dodi dari Permana mana itu ya? Penyapu koin yang ada di jembatan Sewo itu kasih katanya tahu bangku. pakaulan lebaran setahun sekali. Saya mah cuman mau nanya itu aja sih. Iya. Tahu dari mana gitu? Bahwa penyapu koin di jembatan Sewo itu cuman pakaulan lebaran setahun sekali. Itu tuh tiap hari Mang Dodi. Saya orang sini. Tiap hari saya ketemu, saya lewat ke situ. Ada Jaya. Anehnya tuh nggak kehabisan ide gitu untuk apa namanya? Hujat ya. Untuk mengkritik gubernurnya. Anehnya tuh ada aja idenya. Itulah dia bang. Jadi saya ulangi lagi ya, pertanyaannya Dodi Permana tahu dari mana Kasih kalau tahu penyapu bangku. koin itu adanya cuma setahun sekali. Itu aja sih. Yang orang sini aja nggak berani bilang setahun sekali loh. Karena tiap hari lihat, tiap hari nemuin ada gitu. Ngaco bang. Deddy Mulyadi itu gubernur konten. Memang benar itu, memang Bener dah. Bener abang. Coba kau perbaiki itu narasimu itu tentang masalah Jawa Barat.
Pak Deddy Mulyadi yang kau bilang gubernur konten. Ya emang benar, dia konten tapi kan membantu masyarakat ketimbang kamu. Kasih tahu kembali abangku. Bacot aja. Tapi apa kontribusimu untuk Jawa Barat itu apa? Kalau kamu orang Jawa Barat. Ya, kayaknya bukan Tapi deh. kalau kamu bukan orang Jawa Barat, tidak perlu banyak bacot. Ya, lebih baik kau perbaiki perilakumu, kau perbaiki mukamu. Ya, itu aja pesanku. Ya, janganlah terlalu tolol. Ya, oke. Dia memang konten kreator gitu, kebablasan dia udah. Yang tadinya dia seorang gubernur. Sekarang sedang ramai ya, pendukung A dan pendukung B saling senggol di media sosial. Ya betul bangku. Padahal kita ini di dalam satu negara NKRI ya. Kenapa harus terpecah belah seperti Iya. ini? Yang seharusnya kalau memang mau bersaing secara politik, tunjukkan prestasi masing-masing, bukan saling menjatuhkan Betul. dan bukan saling menghujat. Nah, Ya, setuju. disitulah kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat harus cerdas. Setuju, Dan Bang. kita tidak boleh terlalu fanatik dengan apa yang kita dukung. Nah, Ya. setuju. Ini bagus nih. Deddy Mulyadi itu gubernur konten. Memang benar itu, memang benar. Hanya gubernur Lagi sama abangnya. konten Kasih tahu lo kembali lah, yang Bang. bisa membuat kebijakan-kebijakan dan gebrakan-gebrakan yang tidak terpikir oleh gubernur yang tidak ngonten. Nah. Nah, coba gimana kalau begitu jawabannya, Bang? Hanya gubernur konten loh, Bang, yang bisa membuat kebijakan yang Bener. cemerlang. Bener bangku. Apalagi kebijakan yang baru nih, lulusan SD mau dipekerjakan selayaknya lulusan perguruan tinggi. Nah, Dari mana coba itu idenya kalau bukan gubernur konten yang bikin? Hanya gubernur konten, Bang, yang bisa kayak gitu. Lulusan SD mau dipekerjakan layaknya lulusan perguruan tinggi. Cuma gubernur konten yang punya. Deddy Mulyadi itu gubernur konten. Memang benar itu, memang benar. Dia tuh memang gubernur konten. Dia artinya dia memang konten kreator gitu. Kebablasan dia udah. Iya. Yang tadinya dia seorang gubernur mau memperbaiki keadaan di masyarakat Jawa Barat, tapi ternyata dia kebablasan hanya jadi konten kreator. Dan itu fakta. Jadi apa yang Iya. apa kata orang bahwa dia gubernur konten memang itu fakta gitu. Coba kita banding-bandingkan lah ya. Perbuatan si Deddy Mulyadi ini sehingga dia dapat sanjungan yang luar biasa karena dia mengeluarkan materi, mengeluarkan uang. Jadi dia banyak menolong orang dengan mengeluarkan uang ya, dengan mengeluarkan uang. Iya. Sehingga orang-orang semua memuji-mujinya. Semua orang hampir semua lah memuji-mujinya karena pertolongan dia tuh kan uang ya. Ingat ya. Dia berbuat karena uang, makanya dia terus ngonten. Dia harus mendapatkan uang supaya dia terus ngonten supaya mendapatkan uang untuk bisa membantu masyarakat dengan materi. Beda dengan contoh. Ini contoh ya. Siapa? Contoh. Mohon maaf sebelumnya jangan tersinggung. Iya. Contoh Pak Jokowi. Pak Jokowi menolong tuh bukan dengan uang, tapi dengan hati nuraninya dia menolong masyarakat. Gak masuk bang. Sebagai seorang Nggak wali masuk, kota, nggak masuk, sebagai nggak seorang masuk. gubernur, sebagai seorang presiden, dia menolong masyarakat tuh dengan hati nuraninya, Iya. bukan dengan materi yang dia utamakan. Iya. Itu baru ucapan sesuai dengan perbuatan. Iya. Nah, beda dengan Deddy Mulyadi. Tadinya sebagai seorang gubernur, dia lupa diri. Lupa diri dia. Nah, itu perbedaannya. Kalau dia mau menolong masyarakat dengan hati nuraninya, dia nggak perlu ngonten. Tugasnya kan sebagai seorang gubernur, udah jalankan saja gitu loh. Deddy Mulyadi itu gubernur konten. Memang benar itu, memang benar.
bacot sia monyet Deddy Mulyadi gubernur sia naon jabatan sia tuh koplok nyebut sia ka gubernur tapi goblok gitu tangkurak sia mah muka siga heuncet anjing sia mah setan tangkurak sia si babi teh sabar heuncet gitu anjing bau sia mah goblok kadek ka abah ku aing tah dasar beungeut sia heuncet si anjing mah si setan mah bacot sangeun sia aya deui sia ka gubernur anjing babi setan kurang setting aku goreng nggak bisa diikutin ini udah emosi sabar si Dodi Permana si dulu namanya si Dodi Permana si setan babi tangkurak sia nah pacot tinggal nawe pada dia mah gubernur kadang emang beda yang sia mah gemer goblok gemer caing gemer siapa koplok gemer sabar Gak mungkin gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu Kang Deddy. Nah, muncul di TikTok aing si monyet sih di sebelen ngatur-ngatur gemur saja jadi naon sih ngatur-ngatur gemur monyet buka sih heuncet mah geus sia banget sih heuncet tong ditakeun na TikTok beut mah sih heuncet monyet macam-macam sia kurang ngomong-ngomong tentang gubernur lah lain urusan sia mana tuh gemel lah tong sekolah macam-macam lah nggak sama urusan gubernur tong ngatur gubernur situ apa yang share resep aing teh nulisan di TikTok teh sabal yang utah bisa baleun lah tong loba bucat baca tentang gubernur lah tong mas loba macam-macam lah ka gubernur sama sia jedog we naon beungeut sia kejet gitu amit-amit sia bisa baleun hirup teh tangkurak si babi mah sia. Sabar jadi memang menimbulkan kemarahan begitu sebetulnya jengkel mungkin ya warga Jawa Barat melihat video tadi karena kemarin dia sempat menantang tapi kita dengar sekarang logiknya nggak masuk begitu ya. Bagaimana sekarang ceritanya orang yang bekerja dengan hati bisa kita tahu apakah itu dengan hati atau dengan apa namanya di situ. Dan sekali lagi Kang Deddy ini ngonten bukan di saat jadi gubernur. Jauh sebelumnya Kang Deddy sudah ngonten. Dan hebatnya hasil dari ngonten itu yang dipakai untuk memberikan bantuan gitu. Ya, karena APBD sudah ada lokasinya untuk A untuk B begitu. Ya, itu harus dipahami. Lah bagaimana ceritanya sekarang mau ajak debat Kang Deddy sedangkan hal dasar seperti ini saja Anda tidak ketahui. Dan sekali lagi siapa Anda begitu ya yang mau nantang debat Kang Deddy. Tapi sekali lagi jauhlah kalau dibandingkan dengan Bapak Jokowi itu jauh. Dan sekali lagi Kang Deddy memberikan itu kita lihat itu kan dengan keikhlasan, dengan hati. Oke lah Kang Deddy tidak memberikan itu dengan hati atau dengan perasaan atau dengan keles. Anggaplah saja tidak seperti itu. Tapi realitanya berapa orang yang dibantu dengan anggaplah dengan ketidakikhlasan dari Kang Deddy. Berapa orang yang sudah dibantu, berapa orang sudah dikasih modal, berapa orang sudah diselamatkan dari rumah sakit yang tidak bisa bayar, berapa orang. Dan benar ya tadi abangnya salah satu abang yang komentari bahwa dengan tidak ada hati nuraninya sekarang Kang Deddy mempunyai satu kebijakan yang sebelumnya lulusan SD itu tidak bisa bekerja di pemerintah, tapi sekarang bisa dengan ijazah SD itu bisa. Deddy Mulyadi itu gubernur konten. Memang benar itu, memang benar. Siapa lagi? Saya pernah bilang hal-hal seperti ini akan selalu bermunculan, akan selalu menggoreng-goreng. Ya, apalagi kalau bukan kontennya Gubernur Jawa Barat Haji Deddy Mulyadi. Hujat ya. Bung, biar Bung tahu. Itulah dia Bang. Apa sih yang dimaksud konten daripada gubernur? Bangku. Kasih tahu. Tujuannya apa sih? Konten-konten daripada gubernur. Pertama, biar warganya tahu apa yang dilakukan dari segala hal. Bener dah. Itulah bentuk transparansi, keterbukaan, seterbuka-bukanya.
Dan memang ini sejarah. Baru beberapa kali gubernur Jawa Barat, baru kali ini Tahu kembali abangku. dari hal yang besar sampai kecil terbuka. Tapi ya tetap saja di seberang-seberang sana termasuk Anda menggoreng-goreng, ya itu sah-sah saja ya. Tipe seperti Haji Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat tidak mudah terpancing. Niatnya sudah bulat. Tekadnya sudah utuh. Nyalinya nggak usah diragukan lagi. Ya, Artinya apa? Mau sesanter apapun, siapapun yang menggoreng-goreng dalam segi apapun, Anda nggak mempan. Kenapa nggak mempan? Karena niatnya yang kuat. Sekali lagi saya pertegas betul. untuk Bung Nah, dan siapapun yang menggoreng-goreng, biar Pak Gubernur melakukan konten apa yang dikerjakan itu, biar tahu warganya. nah, setuju. Apapun itu saja barangkali Bener. bijaklah Lagi sama abangnya. Kasih ya tahu lo kembali abang. untuk ya mengomentari atau narasi-narasi yang bisa meletakkan, yang dapat dipahami, dapat dimengerti oleh masyarakat. Ya syukur-syukur dapat ditiru oleh profesi-profesi lainnya. Karena hanya media sosial lah, melalui konten itulah yang cepat masyarakat mengetahui serta memahami apa yang dilakukan di masing-masing provinsinya, di masing-masing gubernurnya. Yang gak heran kalau selalu ada yang menggoreng-goreng. Tapi ingat sekali lagi, sampai Anda membusah pun, Anda nggak ngaruh. Itu saja barangkali. Selamat malam. Jadi nggak mungkin dia tuh kerja maksimal sebagai seorang gubernur di Jawa Barat. Itu nggak mungkin. Cil orang miskin upang tenar ya. Iya. Mengkritik ke DM ya. Ada seorang miskin. Dia nggak perlu ngonten. Tugasnya kan sebagai seorang gubernur. Siapa lu ngelarang-larang Deddy Mulyadi biar jangan konten lagi? Siapa lu? Gua tanya, Gua perhatiin dulu ya, piti-pitinya dari kemarin-kemarin nyenggol-nyenggol Deddy Mulyadi mulu. Makin ke sana, makin ke sono lu yang kebablasan, bukan Deddy Mulyadi. Lu ngomong Deddy Mulyadi jangan konten lagi, udah fokus kepada tujuannya sebagai gubernur lah, dia mau udah kerja. Lu kagak ngeliat, buka mata lu, buka. Deddy Mulyadi udah mengerjakan infrastruktur pembangunan tuh. Ya, di Jawa Barat. Dari mulai jalan, jembatan, perbatasan udah dia bangun. Buka mata lu, makanya. Ya. Dan sekarang lu kagak ngeliat juga. Lu lihat konten-kontennya sebagai informasinya. Makanya itulah gunanya Deddy Mulyadi berkonten. Sekarang Deddy Mulyadi udah mulai merambah ke dunia pendidikan. Karena apa? Karena pembangunan infrastruktur di daerah Jawa Barat sudah mulai terselesaikan. Nah sekarang dia berfokus tuh, udah mulai mepet-mepet ke dunia pendidikan yang akan dia benahi. Iya. Lihat, buka mata lu tuh, kan ada kontennya. Makanya itulah gunanya Deddy Mulyadi berkonten, jadi kita bisa tahu kinerjanya. Makanya lu nyuruh Deddy Mulyadi jangan konten biar kita itu buta, biar kita ini tidak tahu terkait kinerjanya. Emang itu yang pengen lu kan, biar apa? Biar enak lu pada nyerang-nyerang Deddy Mulyadinya. Halah, ampun ya, gua mah. Lu sebelum berkomentar kepada Deddy Mulyadi, sikat dulu tuh gigi lu. Banyak banget yang pada nyelip di mulut, di gigi. Ih, gua mah. Odol murah. Ya, odol murah, sikat dulu tuh gigi ya. Pantas aja lu bacotan lu kesana kesini lu sesuai sama gigi-gigi lu tuh yang kagak bersih. Hati kagak bersih, pikiran kagak bersih, gigi pun ikut kagak bersih lu. Nih ini nih salah satu warga orang yang kata gua kemarin itu memiliki cangkang kepala tidak beserta isinya kayak begini nih. Udah, bye. Deddy Mulyadi itu gubernur konten. Memang benar itu, memang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya perasaan jelema ieu
Kunaon sih maneh? Oi. Kabablasan konten kreator. Paduli teuing berbagi secara mikeun duit oge. Da manehna mah loba duit atuh bapak aing mah. Ya. Anu ngaranna berbagi atau anu ngaranna nulungan teh. Aya nu nulungan ku tanaga, ku duit. Ku sagala ge bisa nulungan mangan pedah. Ari bapak aing mah ku loba duit nyaah ka jelema leutik ti baheula keneh. Ti baheula keneh bapak aing mah geus berbagi. Ti keur urang nyaho teh bapak aing keur jadi anggota DPR. Keur jadi anggota DPR bapak aing teh. Urang nyaho teh nya. Mah mah ti baheula ge belusukan nyaah ka rakyat leutik. Aya deui peuting maneh cenah nyebutkeun. Si Deddy Mulyadi teu sanggup cenah. Naon arana teh? Nangtang urang cenah naon? Nyebutna maneh? Heuh kitu we pokona mah. Ieu saha sia atuh. Bapak aing mandaikeun nguruskeun sia nu saha sia. Loba keneh pagadagan bapak aing mah. Bapak aing mah ngonten oge bari gawe ngonten bari digawe dikontenkeun eta teh naon? Jang motivasi, jang nu sejen-sejana, jang pejabat sejen atau na jang urang-urang katingali ku urang bahwa bapak aing teh digadag teu jiga maneh nyinyir ka batur. Hoyo babarawakan sia yang diundang bapak aing hayang duit sagepok ti bapak aing nya. Aing nyaho jelema bebeungetan doang dia. Tolong. Guys, video terbaru Kang Deddy ketika sidak ke sekolah SMK apa SMA ya. Dia bilang saya tidak butuh murid yang jenius, tetapi saya hanya butuh murid yang kreatif. Karena apa? Tidak ada lagi kata miskin ketika orang itu memiliki kreativitas. Masuk di akal statement Bapak. Dan itu sudah dibuktikan dengan Pak Bahlil. Pak Bahlil pernah berpidato, IP saya rendah, tapi saya bisa jadi menteri. Dengan kekreativitasannya dia berstatement, walaupun statementnya dia habis masa kompor dimatikan, ya seakan-akan kita ini bodoh. Ternyata ketika ditelaah dengan cara yang baik-baik, kita dilihat dari sisi baiknya statement dia. Ketika dia berbicara seperti itu, ada mantan pejabat bro yang kecewa dengan tidak jadinya kenaikan BBM, yang kecewa dengan statement Pak Bahlil bahwa harus menghemat gas. Bisnis. Memang kalau kita lihat semeton ya, orang-orang yang mengkritik Kang Deddy, yang menghujat Kang Deddy, bisa kita ukur kadar keilmuan, kadar hati nuraninya seperti apa. Ya, membabi buta semeton ya, tanpa bisa melihat realita. Kalaupun bisa melihat realita yang ada dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Kang Deddy, ngejemputnya tidak pakai hati, tidak dengan keikhlasan begitu. Ya, dicontohkan lagi A, B dan sebagainya. Dan selalu juga saya sampaikan semeton ya, yang pernah melihat misalnya ada kebaikan Kang Deddy yang sudah dilakukan, karena kan tidak semua Kang Deddy bisa expose apa yang sudah Kang Deddy berikan. Sekali lagi silakan tulis komentar di kolom komentar ya. Hal mana saja nih, ada mungkin yang menonton video saya yang sudah terbantu dengan apa yang ada sekarang yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy. Tapi logikanya semeton ya, kalau apa yang ditonton sekarang ini kan ditonton, apalagi kanal YouTube-nya Kang Deddy itu kan ditonton sampai jutaan. Kalau memang apa yang disajikan di konten itu Kang Deddy misalnya nih ya, misalnya hanya sebatas konten saja, pasti ada yang komen tuh ya bahwa ini hanya pencitraan, ini hanya misalnya sebatas konten dan sebagainya. Tapi yang terjadi kalau kita lihat komentarnya positif semua, sebagian besar positif. Sekali-kali main, sekali-kali berkunjung lah ya. Kalau kita tidak bisa berkunjung ke Lembur Pakuan ya, berkunjung di kanal YouTube-nya Kang Deddy, atau ini di sini juga bisa. Semakin menarik semeton. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi itu kerja maksimal. Emang bener bang, Kang Deddy itu kagak maksimal kerjanya. Bener kata abang, karena abang kagak ngeliat ya bang. Emang kagak ngeliat soalnya, jadi emang kerjanya kagak maksimal, kagak kelihatan. Itu yang bikin piti-piti juga itu menjalannya gajlug-gajlugan, ya kan, bolong-bolong. Cuman itu pakai AI kali ya bang ya. Dia pakai AI jadi kelihatannya mulus gitu, jalan kayak sirkuit gitu kan ya. Terus orang-orang yang lagi dibikinin rumah tuh yang dikontrakin dibagi duit itu mah AI semua. Kagak bener ya bang ya.
bener. Abang mah pinter banget ya, ahli banget dalam penglihatan punya mata batin dalam beberapa bang. Indra keberapa itu bang? Buset ya, bener-bener dah gue mah baru ngeliat bang. Lo bener banget kayak begitu bang, sebejek-bejek gitu bang. Gue baru ngeliat itu ya sampai sempurna gitu. Jalanan licin banget ya kan. Terus jembatan cakep banget. Gila, itu mah IA-nya keluar biasa bang, kayak itu gubernur kita. Salah ngomong, gubernur kita, gubernur lu mah kagak ngaku kayaknya ya. Kalau lu menghargai dan ini mah gue rasa lu mah kudunya itu apa namanya, nggak bakal ngecocot baik gitu. Gue liatin lewat beranda gue sih sebenarnya bukannya enek, cuman ya gue demen aja dengan ocehan lu, soalnya mata dan hati lu tertutup gitu, sampai kagak kelihatan. Jadi apa yang dilewati beranda lu lihat sampai orang Jakarta aja bilang gitu, Pak api Jabar Jakarta ya bang, nggak panas tuh bang. Panas gak tuh bang? Orang Jakarta, lu tahu itu rebutan dari Jakarta, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya kan? Pada minta itu semua dia jadi gubernur. Panas gak bang? Kipas bang, kipas bang, ambil tuh kipas yang banyak depan di deket dada lu, biar hati lu dingin, deket kepala lu, biar otak lu dingin nih, nggak panasan mulu gaweannya, oke? Untuk KDM, ketika beliau mengatakan akan melakukan pidana terhadap orang yang melakukan pungli di sini, itu terlalu kejam. Karena warga yang mengeluarkan uang di sini itu, pertama itu sukarela. Yang kedua, kalau di tengah malam yang melakukan penjagaan dan pengamanan bagi warga yang kecelakaan di jembatan itu adalah para penjaga di sini. Sehingga saya kira perlu dilakukan pembacaan penelaahan ulang bagaimana solusi kalau kemudian tidak ada penjaga, apakah harus diadakan lampu merah di sini yang mengatur waktu masuk kendaraan, atau membuat garis, membuat tanda-tanda bagi warga supaya keluar masuk kendaraan bisa tertib. Karena kalau tidak bisa ditertibkan, kemungkinan nanti akan terjadi crash gitu ya. Dan nanti itu siapa yang akan bertanggung jawab ketika itu terjadi? Maka saya kira jangan hanya berhenti di dalam penghilangan pungli, tapi harus ada fungsi lain yang harus dihadirkan untuk menjaga ketertiban keluar masuk kendaraan yang ada di jembatan Cerahong ini. Mohon Pak KDM untuk melakukan penelaahan ulang ataupun pemerintah daerah untuk mencari solusi. Karena tadi juga kami menyaksikan ketika kami berhenti di sini ada warga yang secara tiba-tiba memberikan uang kepada kita, padahal kita bukan penjaga di sini. Mereka artinya sukarela. Kalau pungli itu, pungutan itu mereka meminta, ya. Meminta, kalau tidak dikasih, mereka tidak diberikan kesempatan untuk masuk. Sedangkan mau beri yang tidak memberi juga mereka dikasih. Saya kira orang yang selalu menjaga di sini itu adalah orang-orang baik, orang yang berniat untuk membantu, dan jangan sampai oleh pemimpinnya sendiri dianggap sebagai sebuah tindakan yang dianggap dalam tanda kutip kriminal karena dimungkinkan dipidanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk KDM, ketika beliau mengatakan akan melakukan pidana terhadap orang yang melakukan pungli di sini, itu terlalu kejam. Karena Akang punten kasepnya, Akang nyarios kejam teh, entos aya nu ditewak, tos aya nu diamankeun ku aparat. Teu aya kan? Ya. Justru eta respon ti Pak Gubernur teh eta teh bentukannya bentuk perhatian seorang pemimpin terhadap masyarakatna. Nya. Nah, cukup we sampaikan klarifikasi naon fakta nu terjadi di dinya. Terus lamun hoyong nyuhunkeun solusi, Pak nyuhunkeun ka Pak Gubernur kinten-kinten kumahanya solusina gitu kan. Apa dijieunkeun lampu gitu indikasi supaya keluar masukna teratur gitu kan. Teu bentrok di jerona gitu kan.
atau misalkan iya relawan-relawan teh diangkat jadi pegawai Pemprov gitu kan leuwih sae ujang kasepnya didinya teh kuliah berpendidikan supaya naon supaya penyampaian teh tepat gitu. Ayeuna terkait respon tegas ti Gubernur Jawa Barat terkait laporan masyarakat diduga ayana pungli di Jembatan Cirahong eta teh mangrupakeun hal anu wajar gitunya. Sabab naon di Jawa Barat ayeuna teh keur marak pungli di tempat wisata teh ya loba masyarakat nu sing gorowok kitu kieu gitunya. Nah, jadi wajar ayeuna Pak Gubernur menyampaikan sikap anu tegas gitu. Dan anjeunna pemimpin kudu ngabeberes mental jeung kalakuan masyarakatna gitu kan. Dari begitu semeton videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa menghibur semeton. Hari ini saya terhibur dengan salah satu bapak tadi yang mengomentari masnya yang ngajak debat Kang Deddy. Tapi intinya sekali lagi saya pribadi komitmen dan mudah-mudahan yang menonton video juga komitmennya sama. Bahwa kalau nantinya Kang Deddy memang mengkhianati kepercayaan dari rakyat, kita juga akan ikut ngehujat. Kita akan ikut juga ngegoreksi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Tapi kalau misalnya sekarang Kang Deddy melakukan hal yang selama ini diinginkan oleh rakyatnya, misalnya kebaikan, kita juga harus mengeser kebaikannya itu begitu. Sekali lagi, jangan melihat seseorang dengan kebencian begitu sebetulnya realita. Kalau misalnya sekali lagi Kang Deddy juga manusia biasa yang punya juga salah, yang punya juga kekurangan. Tapi kalau 1000 kebaikan hanya tertutupi oleh satu kesalahan kecil yang diperbaiki bukan Kang Deddy-nya, tapi Anda yang harus memperbaiki diri Anda. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.